Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Kurnaning, NIM 72, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Angkatan 2018, peserta KKN Tematik kelompok 37 Universitas Trunojoyo Madura. Halo adik-adik, semoga kalian selalu sehat dan semangat dalam belajar ya. Jangan sedih walaupun sampai hari ini kalian masih sekolah online. Materi yang akan kita bahas yaitu perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Ada 3 topik yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran, yang kedua, perkembangbiakan hewan, yang ketiga, perkembangbiakan tumbuhan. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu mengidentifikasi perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Apa sih berkembangbiak itu? Berkembangbiak merupakan suatu cara makhluk hidup untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah. Perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan ini terdapat 2 macam, yaitu perkembangbiakan secara generatif atau kawin, dan yang kedua perkembangbiakan vegetatif atau secara tak kawin. Perkembangbiakan generatif hewan terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama ovipar, yaitu berkembangbiak secara bertelur, yang kedua vivipar, berkembangbiak secara melahirkan, dan yang ketiga ovovivipar, berkembangbiak secara bertelur dan melahirkan. Yang pertama ovipar, yaitu berkembangbiak dengan cara bertelur. Ciri-ciri dari ovipar, yang pertama tidak memiliki daun telinga, yang kedua mengerami telurnya hingga menetas, yang ketiga tidak menyusui anaknya. Contoh dari hewan ovipar yaitu itik, merpati, cicak, buaya, dan ikan. Semua hewan tersebut merupakan hewan ovipar atau perkembangbiakannya secara bertelur. Yang kedua, vivipar, merupakan perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Ciri-ciri dari vivipar yaitu yang pertama memiliki puting dan kelenjar susu, yang kedua memiliki daun telinga, yang ketiga memiliki penutup tubuh berupa rambut. Contoh dari hewan vivipar yaitu sapi, kambing, kuda, kucing, dan tikus. Semua hewan tersebut merupakan perkembangbiakannya secara melahirkan. Yang ketiga yaitu ovovivipar, berkembangbiak dengan cara bertelur dan melahirkan. Ciri-ciri dari ovovivipar ini yaitu telur berkembang di dalam tubuh induk, kemudian telur menetas dan dilahirkan oleh induknya. Contoh hewan ovovivipar yaitu kuda laut, hiu, ular, dan pari. Yang selanjutnya yaitu perkembangbiakan hewan secara vegetatif terdiri dari 3 macam. Yang pertama tunas, yang kedua membelah diri, yang ketiga fragmentasi. Yang pertama yaitu tunas. Pertumbuhan calon anak menempel pada tubuh induknya, kemudian ketika sudah dewasa akan melepaskan diri dari tubuh induknya. Contoh dari perkembangbiakan secara tunas ini yaitu hidra. Yang kedua yaitu membelah diri. Perkembangbiakannya ini yaitu membelah bagian tubuhnya menjadi 2 bagian, kemudian menjadi individu baru. Contoh dari hewan yang berkembangbiak secara membelah diri yaitu amoeba. Yang ketiga, fragmentasi. Perkembangbiakan ini dengan cara memotong bagian tubuhnya, kemudian bagian tubuh yang terpotong akan tumbuh kembali. Contoh dari perkembangbiakan secara fragmentasi yaitu cacing pipih. Selanjutnya perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan terdapat 2 macam juga, secara generatif dan vegetatif. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu secara generatif. Perkembangbiakan generatif dimulai dari serbu dari tanaman jantan hingga di kepala putik, terbawa angin, air, atau hewan atau lebah. Serbuk sari melebur dengan inti telur pada bagian putik. Kemudian peleburan kedua sel kelamin tersebut menghasilkan zigot. Zigot dari tumbuhan kemudian tumbuh sehingga membentuk embrio yang kemudian berkembang menjadi biji.
Tumbuhan kemudian membentuk buah baik sebagai cadangan makanan maupun pelindung dari bakal buah. Selanjutnya, jika ditanam kembali, biji akan tumbuh menjadi tanaman dewasa yang membawa sifat dari induknya baik jantan maupun betina. Perkembangbiakan vegetatif alami yaitu perkembangbiakan tanpa peristiwa perkawinan terjadi dengan sendirinya. Yang pertama yaitu akar tinggal, batang dari tumbuhan yang menjalar di dalam tanah. Contoh dari perkembangbiakan vegetatif alami secara akar tinggal yaitu tumbuhan lengkuas, kunir, dan jahe. Yang kedua, umbi lapis. Bagian atas umbi tumbuh daun dan bagian bawah tumbuh akar. Contoh dari perkembangbiakan secara umbi lapis yaitu bawang putih dan bawang merah. Yang ketiga, umbi batang. Bagian batang yang tumbuh dalam tanah sebagai cadangan makanan. Contoh dari perkembangbiakan secara umbi batang yaitu bengkuang dan kentang. Yang keempat, umbi akar. Akar yang berada di dalam tanah muncul menjadi tunas dan tanaman yang baru. Contoh dari perkembangbiakan secara umbi akar yaitu singkong dan wortel. Yang kelima yaitu geragi atau stalom. Tumbuhan yang menjalar di permukaan tanah, kemudian tumbuhan baru tumbuh pada buku-bukunya, tidak tergantung pada induknya. Contoh dari perkembangbiakan secara geragi atau stalon ini yaitu rumput teki. Yang keenam yaitu tunas. Tumbuhan baru muncul berada di atas permukaan tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara tunas yaitu pohon pisang dan tebu. Yang ketujuh yaitu tunas adventif. Tunas liar yang tumbuh pada bagian batang. Contoh dari tunas adventif ini yaitu cocor bebek. Sekian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Apabila ada kurang dan kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.